Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka ibadah pagi kita. Marede mahita sian ede nomor 496 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 18 Desember 2020, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kalau kita memperhatikan hasil dari kehidupan dan pelayanan dari Yohanes Pembaptis yang penuh dengan roh oleh kuasa Roh Kudus, kita melihat yang pertama bagaimana khotbah dari Yohanes Pembaptis menginsapkan orang akan dosa mereka dan membawa mereka kepada pertobatan dan mengarahkan mereka kembali kepada Allah Bapa. Yang kedua, ia berkhotbah dalam roh dan kuasa Elia, diserupakan bagaimana Yohanes Pembaptis diserupakan dengan Nabi Elia dalam perjanjian lama, di mana Nabi Elia senantiasa dituntun oleh kuat kuasa daripada roh Allah. Yang ketiga, ia mendamaikan keluarga dan mengembalikan banyak orang kepada kehidupan di dalam kebenaran dan di dalam kasih yang pada Tuhan, hidup di dalam kerukunan. Kita melihat dari nats renungan ini sebagaimana dikatakan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu adalah merupakan kelahiran sukacita bagi kedua orang tuanya, Zakaria dan Elisabet, yang telah lama dinanti-nantikan. Dan boleh kita katakan Zakaria dan Elisabet menerima anugerah pengasihan Tuhan atas kelahiran Yohanes sudah dalam usia lanjut, kalau kita membaca dalam ayat 18. Dikatakan bahwa Zakaria merasa bagaimana mungkin, tetapi disinilah
kuat kuasa dan anugerah daripada Tuhan memberikan anugerah kelahiran Yohanes Pembaptis yang dari segi kemanusiaan tidak memungkinkan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Disinilah kitab suci menunjukkan bahwa kita seharusnya bersuka cita kalau anak kita menjadi besar di hadapan Tuhan. Tetapi kenyataannya ada banyak orang atau orang Kristen sekalipun yang bersuka cita kalau anaknya besar di hadapan manusia atau dunia ini. Misalnya kalau anaknya menjadi orang kaya, terpandang, terkenal, berkedudukan yang tinggi, mempunyai gelar yang hebat dan sebagainya. Dan sebaliknya juga ada banyak orang atau orang Kristen sekalipun yang justru sedih kalau mempunyai anak yang menjadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang baik, tetapi tidak menjadi besar di hadapan dunia ini, tidak terkenal, tidak mempunyai harta yang boleh kita katakan seperti ukuran kekayaan di dunia ini. Nah, melalui nats renungan ini menjadi satu renungan bagi kita. Apakah kita orang-orang Kristen yang telah terpanggil berharapan, berdoa, berusaha supaya diri kita atau diri anak kita menjadi besar di hadapan Tuhan atau menjadi besar di hadapan dunia ini? Nah, nats ini menggambarkan bagaimana dikatakan dalam renungan kita, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Digambarkan di sini bahwa besar di hadapan Tuhan dan tidak menikmati kesukaan-kesukaan dunia ini, sebagaimana minuman anggur atau minuman keras merupakan suatu minuman yang dianggap bonafit, keren dan apa. Tetapi Yohanes Pembaptis itu memantangkan itu atau merupakan suatu nazirnya bahwa dia tidak akan meminum minuman keras. Lalat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimanakah kita di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita berpengharapan kita menjadi orang-orang yang kesukaan Tuhan. Tetapi dalam nats ini diajarkan kepada kita supaya kita tidak mengarahkan pikiran kita kepada kesukaan dunia ini, tetapi kesukaan yang Allah inginkan, yaitu hidup di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera yang daripadanya. Terutama kita dalam beberapa hari lagi akan memasuki hari sukacita, merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Walaupun kita pada saat ini dalam masa pandemi, masa-masa sulit, juga dalam keadaan masalah-masalah yang terjadi, tetapi kita mau diajak firman ini supaya kita bersuka cita di dalam kasih Allah, di dalam Yesus Kristus, dan kita berpengharapan menyerahkan diri kita. Tuhan Allah di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristuslah memberikan perdamaian bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini, terutama bagi seluruh penduduk bumi ini, supaya senantiasa hidup di dalam kedamaian, saling mengasihi, sebagaimana Tuhan telah datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, memberikan tubuh dan darah-Nya untuk menebus kita umat manusia agar lepas dari dosa dan kematian, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal dan sukacita yang kekal bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kiranya firman-Mu ini mengajar membimbing kami agar kami senantiasa berpengharapan, berkeinginan besar di hadapan-Mu, bukan besar dan di tengah-tengah dunia ini, tetapi besar di hadapan-Mu, di dalam kasih anugerah-Mu dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh berdamai bersama Engkau dan sesama kami dan memuliakan Engkau di
di tengah-tengah berbagai kenyataan-kenyataan dan perjalanan hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong bangsa dan negara kami, tolong jemaat-Mu, para majelis, dan seluruh umat manusia ini dalam merayakan perayaan hari kelahiran-Mu, walaupun dalam keadaan sulit ini, tapi kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.